Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Aisyah yang berbahagia, selamat datang di serial podcast Ramadan Keluarga Sehat Sakinah untuk semua bersama Majelis Kesehatan PP Aisyah. Senang sekali hari ini kita akan membahas topik yang sering kali menjadi pertanyaan dan terutama saat di bulan puasa. Bagaimana sih cara hidrasi yang benar selama berpuasa? Nah, bersama saya Lala Ardani, saya akan menemani sahabat Aisyah bersama narasumber kita kali ini mengenai pentingnya hidrasi. Nah, kita tahu bahwa selama berpuasa seringkali kita mengalami dehidrasi. Tapi tenang, di episode kali ini kita akan membahas tips dan triks agar tubuh tetap terhidrasi dengan baik meskipun kita tidak minum sepanjang hari. Jadi, buat sahabat yang ingin tahu caranya, pastikan tetap menyimak podcast ini sampai akhir. Dan bukan cuma itu, kita juga akan membahas kenapa hidrasi itu penting dan bagaimana cara memilih minuman yang tepat supaya kita tetap segar dan sehat selama berpuasa. Jadi, jangan kemana-mana. Tetap di podcast Ramadan Keluarga Sehat Sakinah untuk semua. Karena kesehatan tubuh itu penting, terutama saat kita sedang menjalankan ibadah puasa. Bersama kita, sahabat, telah hadir narasumber yang luar biasa, yaitu Ibu Diah Lestari Budiarti, SKMMM. Beliau adalah salah seorang anggota Divisi Pemberdayaan Masyarakat Majelis Kesehatan PP Aisyah, yang selama ini banyak sekali berinteraksi dengan para kader gerakan Aisyah Sehat atau yang biasa dikenal dengan GRES dari hampir seluruh wilayah di Indonesia. Beliau akan berbagi ilmu dan tips agar kita semua tetap bugar menjalani Ramadan dengan optimal. Mari kita sapa dulu. Assalamualaikum Ibu Diah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, ceria dan cerah sekali hari ini. Bu Diah, bagaimana sih, di-spill sedikit dong, kok tetap seger meskipun berpuasa? Oke. Banyak minum nih jangan-jangan. Oh iya, harus menjaga hidrasi dalam tubuh kita. Oke, Bu Diah, silakan. Mungkin ingin menyapa dulu para sahabat Aisyah. Baik, assalamualaikum sahabat Aisyah semua yang saat ini saya yakin masih tetap menjalankan ibadah puasa ya. Jadi alhamdulillah senang sekali bisa menyapa dan bisa berbagi bersama sahabat Aisyah semua di kegiatan podcast hari ini. Saya bangga sekali, saya bahagia sekali Mbak Lala bisa ada di sini, bisa sedikit berbagi ilmu dan mungkin berbagi inspirasi untuk sahabat semua di bulan yang penuh berkah ini. Semoga apa yang kita diskusikan, kita obrolkan hari ini bisa bermanfaat buat mengoptimalkan ibadah puasa kita. Amin ya robbal alamin. Baik sahabat Aisyah, tentunya ini hal yang paling penting ya selama kita menjalankan ibadah puasa. Nah Bu Diah, langsung saja. Sebelumnya mungkin banyak nih yang belum tahu apa sih yang dimaksud dengan hidrasi. Mungkin bisa dijelaskan secara singkat. Oke. Hidrasi, pertanyaan yang bagus nih Mbak Lala sebelum kita membahas ke topik-topik selanjutnya ya. Jadi sahabat Aisyah, hidrasi itu adalah proses memasukkan atau menggantikan cairan ke dalam tubuh untuk menjaga keseimbangan cairan tubuh agar tetap berfungsi dengan baik. Oke. Gitu. Dan apa manfaatnya Bu Diah untuk tubuh kita? Oke. Pentingnya hidrasi buat tubuh kita. Iya. Hidrasi itu sangat penting karena selama berpuasa kita tidak minum sepanjang hari. Tubuh kita membutuhkan cairan, kan kebanyakan tubuh kita adalah cairan ya. Fungsinya apa? Untuk menjalankan banyak fungsi vital seperti menjaga suhu tubuh, mengangkut nutrisi, dan membantu proses pencernaan. Kalau tubuh kita dehidrasi, bisa menurunkan konsentrasi Mbak Lala, kemudian juga bisa menurunkan daya tahan tubuh, bahkan bisa meningkatkan resiko kelelahan atau pusing, terutama pada saat cuaca yang panas. Oh oke. Apalagi cuaca saat ini juga cukup ekstrim ya, tidak menentu dan
yang pastinya sahabat Aisyah juga perlu mengetahui lebih jauh apa saja sih yang menjadi penyebab-penyebab ketika kita mengalami dehidrasi, sehingga perlu melakukan langkah-langkah ya bagaimana selama berpuasa kita tetap terjaga kesehatannya dan tetap terhidrasi dengan baik. Nah, kita ingin tahu juga Bu Dia, apa tips dari Bu Dia agar sahabat Aisyah ini bisa menjalani atau bisa melakukan hidrasi dengan baik dan benar? Baik, Mbak Lala. Saya akan coba berbagi untuk sahabat Aisyah semua yang menyimak acara ini ya, 6 tips untuk menjaga tubuh kita tetap terhidrasi dengan baik ya. Yang pertama, minum air yang cukup di waktu yang tepat. Jadi satu, pada saat sahur nih Mbak Lala. Pada saat sahur pastikan kita minum cukup air. Jadi disarankan 2-3 gelas ya untuk di saat sahur. Itu untuk memenuhi kebutuhan cairan kita di hari itu. Kemudian saat buka puasa juga kita memulai berbuka dengan segelas air putih untuk menghidrasi tubuh. Ya, teruskan dengan minum air sedikit demi sedikit dari periode setelah buka puasa sampai nanti menjelang tidur. Nah, hindari minuman manis yang berkalori tinggi ya, karena tidak efektif itu untuk menjaga hidrasi dan bahkan akan meningkatkan rasa haus ketika beberapa saat setelah minum. Nah, kemudian sebelum tidur ya, pastikan juga Mbak Lala bahwa kita minum air putih lagi. Tidur yang panjang itu akan membuat tubuh kehilangan cairan melalui pernafasan. Jadi sangat penting untuk tetap terhidrasi agar tidur kita tuh nyenyak dan tubuh kita fresh ketika kita bangun sahur lagi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mengkonsumsi makanan yang mengandung air. Nah, ini Mbak Lala kalau makanan pasti ada sayur, ada buah ya. Ini kita bilang yang mengandung air. Jadi kalau buah, pilihlah buah-buahan yang banyak mengandung air. Seperti apa? Misalnya semangka, melon, timun, atau jeruk. Jangan durian ya gitu ya. Nah, buah-buahan ini tidak hanya menyegarkan, tapi juga membantu tubuh untuk terhidrasi. Nah, kemudian kalau sayur-sayuran kita pilih sayuran yang bisa menambah asupan cairan dalam tubuh kita seperti selada atau tomat. Nah, yang ketiga, hindari minuman berkafein. Nah, minuman yang mengandung kafein itu apa? Seperti kopi dan teh ya gitu ya. Karena ini bisa menyebabkan tubuh kehilangan lebih banyak cairan karena sifat diuretiknya. Jadi sahabat Aisyah, hindari konsumsi berlebih terutama saat sahur ya. Kemudian karena itu bisa membuat kita akan lebih cepat dehidrasi gitu ya. Kemudian yang keempat, pilih minuman yang menghidrasi. Nah, seperti apa? Kalau kita tahu ya, selama ini kan minuman yang mengandung elektrolit alami itu seperti air kelapa. Itu jadi satu pilihan yang sangat baik karena dapat membantu menjaga keseimbangan cairan tubuh kita. Nah, bisa juga sebenarnya seperti kita minum jus ya, kemudian kita minum smoothies, gitu bisa. Tapi dengan alternatif bahwa tidak terlalu banyak mengandung gula. Jadi less sugar gitulah ya. Karena apa? Karena terlalu banyak mengandung gula juga akan membuat kita lebih cepat merasa haus. Nah, yang kelima nih banyakan sukanya yang pada ibu-ibu atau yang remaja-remaja itu. Kita harus menghindari makanan yang mengandung garam berlebih. Contohnya apa? Keripik. Enak banget kalau kita udah makan keripik ya. 1 toples juga habis ya. Gak terasa ya. Iya, gak terasa. Kemudian kita juga harus menghindari makanan pedas atau makanan olahan yang menyebabkan tubuh cepat merasa haus dan kehilangan cairan. Jadi usahakan untuk kita bisa selama Ramadan ini sebenarnya gak cuma Ramadan ya, setelah itu juga untuk memilih makanan-makanan yang lebih sehat dan rendah garam. Nah, yang terakhir, minum secara bertahap. Jadi kadang kita menunggu minum itu kalau udah haus gitu ya. Nah, ini jangan. Jadi jangan menunggu hingga merasa haus baru minum. Sebaiknya minum secara perlahan selama tadi ya periode buka puasa sampai sahur. Ini insya Allah akan membantu tubuh menyerap cairan secara optimal. Gitu Mbak Lala. Luar biasa, lengkap sekali tipsnya dari Ibu Dia. Dan tadi ada 6 tips yang beberapa
beberapa tips adalah terkait dengan minuman dan makanan ya. Menggoda sekali ya. Oke, tentunya sahabat Aisyah, 6 tips yang tadi disampaikan itu menginspirasi kita agar kita tetap bisa menjaga hidrasi tubuh dengan baik selama berpuasa dan tetap merasa bertenaga serta sehat sepanjang hari. Nah, selain tips-tips tadi Bu Dia, apalagi ya yang perlu diperhatikan agar kita terhindar dari dehidrasi selama kita menjalankan ibadah puasa? Baik Mbak Lala, kalau tadi kita sudah bicara makanan dan minuman, ada satu hal lagi yang sering terlupakan, yaitu kita menghindari aktivitas fisik yang berlebihan di saat siang hari. Nah, terutama pada saat cuaca panas ya. Contoh aktivitas fisik itu seperti apa? Seperti ketika kita melakukan olahraga yang berat, misalnya lari cepat, jalan cepat gitu ya. Kemudian juga di bawah olahraga yang dilakukan atau kegiatan aktivitas yang dilakukan di bawah sinar matahari langsung. Kemudian saat kita misalnya kalau yang bagi masih remaja yang suka bermain olahraga tim seperti bola voli, basket gitu ya. Atau olahraga-olahraga yang harus berkonsentrasi tinggi seperti panjat tebing. Tapi kenapa ini berbahaya gitu ya? Karena ketika kita melakukan aktivitas fisik yang berat di saat puasa, itu kita otomatis akan kehilangan cairan lebih banyak dan tubuh kita akan rentan terhadap dehidrasi jika tidak diimbangi dengan hidrasi yang cukup. Nah, ini akibatnya apa? Kita bisa pusing, gitu, lelah, bahkan juga bisa pingsan. Ada beberapa cara nih Mbak Lala, sekalian saya sampaikan kalau untuk menghindari melakukan aktivitas fisik tuh bagaimana gitu ya selama bulan puasa. Ada beberapa tips juga nih sahabat Aisyah. Yang pertama, jadwalkan aktivitas fisik di waktu yang tepat. Kalau tadi kita kan makan dan minum di waktu yang tepat ya. Kalau sekarang melakukan aktivitas fisik di waktu yang tepat. Jadi misalnya ketika olahraga, kita bisa tetap lakukan olahraga tapi setelah berbuka puasa. Kemudian bisa juga menjelang mau tidur, tapi tidak disarankan terlalu juga ya, terlalu berat ya ketika itu. Nah, ini adalah waktu terbaik karena kita sudah bisa menghidrasi tubuh kita dan tubuh sudah memiliki energi dari makanan. Atau bisa juga misalnya olahraga ringan sebelum sahur misalnya ya. Jika ingin olahraga di pagi hari bisa beberapa jam sebelum sahur. Pastikan kita cukup terhidrasi sebelum melakukan aktivitas dan tetap menjaga intensitas olahraga itu ringan. Jadi kayak misalnya jalan pagi. Tapi juga aneh ya kalau kita sebelum sahur kita jalan pagi kemana gitu. Ya intinya kita bisa stretching misalnya seperti itu ya, yang ringan-ringan lah gitu ya. Nah, kemudian yang kedua tadi pilihlah olahraga yang ringan. Jadi jenis olahraga ini tidak memaksa tubuh untuk bekerja terlalu keras seperti tadi jalan santai atau yoga gitu ya, atau stretching itu bisa dilakukan. Nah, olahraga ini juga tetap akan memberikan manfaat buat tubuh walaupun kita tidak menguras energi dan mengeluarkan cairan terlalu banyak. Nah, kemudian juga yang ketiga, hindari olahraga yang berat ya, tadi yang intens banget seperti angkat berat, kemudian lari cepat gitu ya. Itu sangat-sangat tidak disarankan ya. Kemudian membatasi aktivitas fisik di siang hari. Nah, ini juga akan beresiko untuk tubuh dehidrasi gitu ya. Apalagi kalau aktivitas itu dilakukan di luar ruangan dan kita terpapar pada sinar matahari yang langsung. Jadi kalau misalnya nih kita mau beberes rumah yang berat-berat di taman atau apa, jangan yang siang hari gitu ya. Itu akan sangat ini sekali. Kalau terpaksa harus melakukan bagaimana Bu Dia? Kira-kira misalnya kita ada pekerjaan yang mengharuskan sahabat Aisyah untuk melakukan pekerjaan atau keluar ruangan di mana harus melakukan itu dengan dalam keadaan berpuasa. Baik. Kalau misalnya itu terpaksa dilakukan, salah satu tipsnya adalah dengarkan tubuh kita, Mbak Lala. Jadi ketika tubuh kita udah ada sinyal, sudah mulai lemah, lelah, atau pusing, segera berhenti dari aktivitas tersebut. Dan cari tempat yang agak nyaman gitu ya. Jadi memang pada saat misalnya kita sedang berkendara, ya misalnya karena tuntutan ya harus beraktivitas, kita naik motor misalnya. Tapi kita sendiri bisa merasakan ketika kita tidak nyaman dengan kondisi yang ada, kita segera beristirahat. Itu jadi intinya kita tidak memaksakan diri untuk melakukan aktivitas berat dan tubuh itu sebenarnya sudah memberikan tanda-tanda.
Jadi itu yang harus kita ini. Nah, kemudian tadi ya, setelah itu juga kita sedapat mungkin kita mengurangi aktivitas berat yang tidak perlu ya. Jika memungkinkan ya, jika memungkinkan kita mendelegasikan tugas-tugas berat yang memerlukan banyak energi, seperti membawa barang-barang berat atau bekerja di rumah kepada orang lain selama bulan Ramadan ya. Jadi kita mencoba untuk menjaga kegiatan yang tidak memerlukan banyak tenaga, dan kita lebih fokus pada pemulihan dan hidrasi. Nah, yang kemudian yang keenam, prioritaskan istirahat yang cukup, Mbak Lala. Dan sahabat Aisyah, kita harus bisa memastikan bahwa kita itu cukup tidur dan beristirahat di malam hari. Tidur yang cukup akan membuat tubuh kita pulih dari aktivitas sehari-hari, sehingga kita akan ringan dan lebih fresh ketika menjalankan aktivitas di hari berikutnya. Dan kita juga bisa, yang ketujuh ya, mengganti aktivitas fisik dengan kegiatan relaksasi. Wah, enak banget ini ya. Kita selain melakukan olahraga ringan, kita bisa juga mengganti dengan meditasi gitu ya. Kemudian berdoa, berzikir, membaca buku. Nah, kegiatan-kegiatan ini juga akan mengurangi stres. Jadi untuk kesehatan mental kita juga bagus gitu ya, sesuai dengan ini kita di Ramadan ya. Jadi kita tidak hanya dari sisi fisik, tapi juga spiritual dan jiwa kita gitu ya. Dan yang kedelapan tadi ya, kalau kita perhatikan kondisi cuaca sekarang ini ya, tadi ya, ketika panas atau lembab, kemudian kita juga bisa memilih, kita memprioritaskan kegiatan apa yang kita lakukan di pagi hari dan apa yang kita bisa lakukan di sore hari ya gitu ya. Jadi karena cuaca panas sangat-sangat tidak bersahabat dengan kondisi tubuh kita di saat kita sedang melakukan ibadah puasa. Nah, itu Mbak Lala beberapa cara bagaimana tubuh kita tetap terhidrasi. Selain dari makanan dan minuman, kita juga bisa melihat dari sisi menjaga aktivitas fisik kita. Oke, gitu. Lengkap sekali Bu Dia. Jadi memang kita yang bisa mengukur ya, bagaimana tubuh ini bisa menyesuaikan dengan batas kemampuan. Betul. Tadi ya. Seperti yang diajarkan juga oleh agama Islam bahwa tidak boleh berlebihan begitu ya. Betul. Baik itu tadi makan, minum maupun juga beraktivitas fisik. Anyway Bu Dia, untuk menjaga aktivitas fisik juga itu kan menjadi bagian dari menjaga tubuh kita agar bisa terhidrasi dengan baik ya. Nah, itu kan yang paling penting ya Bu Dia. Nah, kira-kira nih Bu Dia, ada pesan khusus nggak yang mungkin ingin disampaikan sebelum kita tutup untuk para sahabat Aisyah yang saat ini sedang menjalankan puasa agar tetap mengalami hidrasi yang baik dan tidak tadi ya mengalami gangguan dehidrasi selama kita berpuasa. Gimana Bu Dia? Baik. Untuk Mbak Lala dan juga sahabat Aisyah, pesan saya, pastikan bahwa kita tidak menyepelekan hidrasi selama berpuasa. Hidrasi yang baik akan membantu kita untuk menjalani puasa dengan lebih lancar, menjaga keseimbangan tubuh sehingga tetap segar, tetap sehat dan bertenaga. Dan jangan lupa tadi ya, yang sudah kita diskusikan bahwa kita harus menjaga asupan cairan dengan baik pada saat sahur maupun berbuka. Kemudian kita juga harus menjaga makanan kita ya, makanan yang masuk ke dalam tubuh kita adalah makanan-makanan yang mendukung hidrasi. Jangan lupa juga nih Mbak Lala, aktivitas fisik juga harus kita perhatikan ya. Tapi dari kesemua itu kita juga jangan ragu untuk konsultasi dengan ahli gizi atau dokter kalau kita merasa tubuh kita kurang fit selama berpuasa. Mungkin itu saja Mbak Lala pesan untuk para sahabat Aisyah yang bersama kita sampai saat ini. Baik, terima kasih banyak Ibu Dia. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Bu Dia tadi sangat memberikan inspirasi dan manfaat ya sahabat untuk kita semua. Tentunya kita ingin selama menjalankan ibadah Ramadan, puasa kita tetap optimal tanpa ada gangguan dehidrasi ya. Nah, beberapa tips tadi yang telah diberikan semoga bisa menjaga tubuh kita agar tetap terhidrasi selama bulan puasa. Nah, terima kasih banyak sekali lagi kepada Ibu Dia Lestari Budiarti SKMMM atas wawasan dan ilmu yang diberikan. Luar biasa. Semoga bisa menginspirasi kita semua dan menjadikan Ramadan ini sebagai momentum untuk membentuk keluarga yang sehat dan mewujudkan keluarga sakinah.
Jangan lupa sahabat Aisyah untuk terus mengikuti serial podcast Ramadan Keluarga Sehat Sakinah untuk semua. Dan sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap sehat dan semangat beribadah. Ikuti terus media sosial Majelis Kesehatan PP Aisyah di Instagram @makes_ppa untuk mendapatkan informasi-informasi menarik lainnya mengenai kesehatan maupun program-program kesehatan PP Aisyah yang lain. Sinergi dan kolaborasi memajukan kesehatan negeri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.